Nah ini poin penting. Kalau ada orang yang sengaja mengarang-arang sesuatu yang dia tidak miliki, dan hukum ini berlaku luas sekali ya, berlaku luas sekali. Berlaku padanya juga hukum kalau ada seorang pegawai di perusahaan, dia sengaja menunjukkan pada temannya staf yang lain di perusahaan, seakan-akan dia diberikan oleh dirut, oleh manajer, ya, tunjukkan ini loh saya dikasih ini loh saya dia terima kasih. Padahal sebenarnya tidak. Agar dia dianggap namanya harum di perusahaan atau dianggap lebih dihormati. Padahal sebenarnya tidak. Ini masuk dalam ancaman yang sama. Ya. Orang yang tidak alim secara agama menunjukkan dirinya seakan-akan alim. Dia tahu ini pakaian tertentu seorang alim. Dia berpenampilan seperti itu supaya orang anggap dia alim. Dia bohong gitu kan. Atau dia miskin. Tapi dia berpenampilan sengaja seperti orang kaya. Banyak ini yang bujang-bujang ini. Ya. Pada saat mau melamar perempuan supaya diterima, pinjam mobilnya tetangga, BMW. Misal, datang ke rumah calon mertuanya supaya dikira orang kaya. Untuk apa? Terus habis nikah ternyata enggak naik motor, terus antum disuruh cerai gimana? Kan gitu. Saya pernah lihat beberapa kasus ikhwah begitu ya. Untuk apa? Kenapa enggak tampil apa adanya? Datang dengan motor antum, tampil. Gentle sebagai laki-laki. Kan ini keadaan saya. Ini kemampuan saya. Kalau ada sesuatu yang mereka minta, bilang, doakan saya supaya saya mampu, saya akan lakukan insya Allah. Kan bisa saja begitu ya. Jadi tidak perlu kita berbajah dua, seakan-akan kita memiliki, padahal sebenarnya tidak. Gitu ya. Ada orang juga begitu, mengaku kerja di sebuah perusahaan, padahal sebenarnya tidak. Selalu dia bilang, saya kerja di perusahaan ini, mungkin dia beli bajunya, ya seragam, mungkin ini tunjukkan sama tetangga-tetangganya, atau dia pulang kampung, seakan-akan dia kerja di situ, padahal sebenarnya tidak. Untuk apa semuanya? Apa yang sedang dikejar? Pujian lisannya orang? Apa yang antum dapat dengan pujian itu? Oh ya kamu hebat, kerja di situ. Oh ya kamu gini dan begitu. Apa yang didapat? Semua pujian itu hanya sepanjang lidah. Tidak membuat badan kita tambah gemuk, tidak membuat kita tambah pintar, tidak menambah harta kita. Tidak ada sesuatu. Ada orang gitu ya. Dia tergila-gila dengan pujian. Apapun dia siap korbankan hartanya lah, nama baiknya. Hanya untuk pujian. Apa yang mau didapat di pujian itu? Makanya pujian ini masuk dalam bab riya, pamer dalam ibadah, ujub, berbangga-bangga, semua dilarang. Masuk dalam kategori dosa besar. Nggak perlu. Dan ini sangat luas, masuk kepada semuanya. Ada orang sengaja beli baju, bajunya itu kelihatan berotot semua. Padahal dia kerempeng, kurus. Ya. Contoh. Untuk apa? Ya, jalan depan orang supaya kelihatan begitu. Untuk apa yang mau didapatkan? Saya kadang-kadang tidak habis pikir teman-teman. Apa yang mau dicari gitu ya. Kita kan sebagai orang yang berakal berpikir, kalau kita mau kerjakan sebuah perbuatan atau ada sikap kita mau tunjukkan, kan harus tanya ini manfaatnya apa. Kalau hanya pujian orang lupakan sudah, ya. Makin tidak dipuji makin bagus. Ya. Apalagi berhubungan dengan perbuatan ibadah, itu tidak boleh sama sekali ya. Pernah ada orang sholat indah sekali di sebelah Nabi, di dalam masjid Nabi SAW. Saking khusyuknya sampai yang ada orang sebelah Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya suka banget sama orang ini. Karena ibadahnya luar biasa, sholatnya bagus. Kata Nabi SAW, jangan kau perdengarkan ke dia. Karena kau perdengarkan, kau binasakan orang ini. Karena kalau dia dengar jadi riak, tadinya khusyuk jadi riak nantinya. Contohnya gitu ya. Jadi tampil apa adanya, ikhwan akhwat sekalian. Tampil apa adanya. Seorang mukmin yang nampak depan, itulah dalam hatinya. Dia senyum-senyum benar hatinya. Dia nggak suka, selesai. Saya pernah berbagi di kelas kita sini ya. Coba belajar teman-teman sekalian tampil apa adanya. Antum kalau memang punya kemampuan, tidak apa-apa antum tampil. Karena kita tidak akan paksakan diri. Nikmati mobil, ya memang yang ada, pakaian yang ada. Memang kita mampu, masa? Kalau tidak mampu tampil apa adanya, selesai kan gitu. Tidak usah dipaksakan, karena memaksakan ini akan lewat dari kapasitas kita. Semua punya kapasitas ya. Jangkauan tangan kita ada kapasitasnya, kaki kita ada kapasitas, badan kita semua ada kapasitasnya. Jangan melampaui karena nanti kita tidak mampu untuk melanjutkan ke sana ya. Ada juga kejadian subhanallah. Ada akhwat supaya mau dilamar sama ikhwah, karena supaya orang ikhwah itu kebetulan faham agama, dia mengaku hafal kutubus sittah, hadis. Ini ribuan hadis ya. Ustadz itu aja belum tentu hafal hadis sebanyak itu. Tapi supaya dia dilamar, ini ajaib. Ya. Atau mengaku hafal 30 juz Al-Quran. Atau ini dan itu. Padahal sebenarnya tidak. Untuk apa semua ini? Gitu kan? Berapa juz hafal Al-Quran? Oh saya belum hafal. Satu juz pun belum hafal. Kenapa? Gak ada masalah. Saya cuma hafal Al-Ikhlas. Kenapa? Gentle aja kan gitu. Gak ada masalah. Jadi kalau antum sholat, antum ulangi Al-Ikhlas gak apa-apa. Kalau antum ngaku 30 juz setelah sholat jam malam sama istri bilang, kok qul huwallahu ahad terus? Gitu ya?
Oh, itu kan tidak mungkin. Jadi tampil badannya itu penting dalam Islam. Ini sebenarnya tentang masalah tampil apa adanya, nggak usah berlebihan, gitu ya. Tidak apa-apa, percaya diri teman-teman sekalian. Allah memberikan wajah kita begini, Allah datangkan orang yang suka wajah antum nanti. Tidak usah oh, kenapa saya jelek ya? Antum sedang hina penciptanya ini. Yang ciptakan antum itu Allah, yang ciptakan wajah kita ini Allah. Gimana caranya kita mengatakan kita jelek? Kan gitu. Ini bukan buatan manusia sehingga kita menyalahkan dia misalnya. Handphone kita masih bisa mengatakan mungkin ini kurang bagus. Karena memang manusia yang buat. Masih ada pilihan produk lain. Ini kalau tubuh kita nggak bisa. Kan gitu. Ini penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main dengan masalah itu. Ya. Kemudian faedah ketiga dari hadis adanya larangan untuk berdusta. Adalah larangan berdusta. Baik, itu kurang lebih gambaran. Nanti akan kita lebih jelas membahas tentang masalah ketiga poin tersebut. Baik, kita akan mulai teman-teman sekalian dengan perkataan yang disampaikan oleh para ulama berhubungan dengan masalah hadis ini. Ada perkataan menarik dalam syarah hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah. Ini salah satu ulama Masya Allah yang senior dan masih hidup sampai sekarang mengajar di Masjid Nabawi. Masih dari masa kami kuliah di sana sudah ngajar sampai sekarang masih ngajar. Anaknya pun menjadi ulama, gitu kan. Profesor Abdul Razak Al-Abbad hafizahumullah semuanya. Beliau mengatakan al-mutasyabbi bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Makna daripada hadis ini, orang yang merasa puas, menunjukkan kepuasan atau seakan-akan memiliki sesuatu yang belum dia miliki atau tidak diberikan padanya, sama dengan orang yang menggunakan 2 lembar pakaian kedustaan. Yakni anna kalamahu wa fi'lahu zur. Yang dimaksud dengan 2 kedustaan adalah karena perkataannya dan perbuatannya dua-duanya dusta. Dia dusta dengan perkataan, sudah dosa. Dia dusta dengan sikapnya, pakai jam tangan palsu, pakai mobil tadi yang bukan punyanya, dia tunjuk perusahaan itu yang bukan milik dia, dan seterusnya tadi yang sudah kita berikan contoh. Itu adalah kedustaan juga sendiri. Fahuwa kal muttasifu biwasfaini zamimain. Maka dia seperti orang yang memiliki 2 ciri, ya, yang buruk dua-duanya. Wa huwa annahu labisu thawbai zur. Yang dimaksud adalah karena dia menggunakan 2 pakaian kedustaan. Walaysa thawban wahidan, dan bukan 1 kesalahan saja, bukan 1 kedustaan, bukan 1 pakaian kedustaan, tapi jadi 2 karena perkataan dan sikapnya. Wa hadhihi ziyadatu fil ithim, dan ini tambahan dosa, wa ziyadatu fil dharar, dan juga menambah ekstra bahaya. Maksudnya hukuman daripada perkataan yang dia sampaikan. Kemudian dijelaskan juga oleh Al-Mulla Ali Al-Qari rahimahullah, wal azhar anna fihi tahdziran lahunna. Dan yang nampak jelas dari hadis ini adalah peringatan terhadap para istri, ya. Anil kadhib, terhadap kedustaan. Tidak boleh berdusta. Udah tampil apa adanya. Tapi apakah boleh Ustaz kalau seandainya memang suami tidak adil? Si istri itu memang diberikan sementara saya tidak berikan. Bolehkah saya, itu hak saya? Boleh. Boleh, itu hak Anda. Karena dia wajib adil. Ya, dan kata Nabi SAW, seseorang yang dikaruniai 2 orang istri dan dia tidak adil, di sini dalam mabitnya, kalau tidak ada, kalau akadnya belum ada, kalau mabit itu kayak nginap ya. Kalau akad misalnya saya cuma datang seminggu sekali, dia setuju, maka selesai. Tapi kalau tidak, maka semalam harus dijalankan. Dan yang kedua, kalau ini masih bisa nego. Kalau yang kedua masalah nafkah. Ini harus adil. Ini pemberian harta, gitu ya. Dikatakan di sini, dan yang nampak dari hadis adalah peringatan keras terhadap para istri yang melakukan poligami ini tentang kedustaan. Fa innahu yurithu fi hadzal maqami jam'an baina khasaratai din wad dunya. Karena dalam perkara ini dia menggabungkan 2 kerugian sekaligus. Ini menurut Al-Qari, ya. Al-Mulla Ali Al-Qari rahimahullah, yang dimaksud dengan 2 pakaian kedustaan adalah menggabungkan 2 kerugian. Kerugian dunia, kerugian agama, ya, dan rusak agamanya, dan kerugian di akhirat. Ya, ini juga termasuk makna daripada hadis. Syekh Utsaimin rahimahullah, ulama yang lain juga menjelaskan tentang masalah ini. Al-mutasyabbi', yang dimaksudkan dengan al-mutasyabbi', orang yang merasa puas atau berdusta tadi, ya, huwa alladhi yudhiru syaba' wa laysa bisyab'an. Orang yang menunjukkan kalau dia kenyang, puas, tapi dia sebenarnya tidak puas, ya. Wa ma'naha huna annahu yadhhar
annahu hasala lahu fadila wa laysat hasil atau hasila. Di sini dia tampakkan seakan-akan dia mendapatkan kelebihan padahal sebenarnya tidak dapat. Walabis thawbai zur. Dan yang dimaksud dengan menggunakan 2 lembar pakaian kedustaan ai zi zurin. Wa huwa alladhi yazuru 'alan nasi. Dan maksudnya adalah dia pendusta yang mereka atau dia berdusta kepada orang-orang bi an yata'azza atau bizi ahli zuhud. Seperti contohnya dia menunjukkan seakan-akan dia orang yang zuhud, ya. Au ilm atau orang yang berilmu, awis tharwa atau orang yang kaya, liyaktar bihin nas agar dia berbangga-bangga depan manusia, walaysa huwa bitilkas sifat, tapi dia bukan memiliki sifat tersebut. Nah, kalau Syekh Utsaimin berarti lebih luas bahasannya ya. Jadi bukan hanya masalah poligami sebagaimana tadi kita bilang, tapi semuanya sama. Kalau orang menunjukkan dia sengaja pakai baju misalnya kumuh, lalu dia mengatakan ini karena kezuhudan di dunia. Misal, padahal sebenarnya zuhud bukan begitu ya. Zuhud itu bukan dengan pakai baju kumuh, bukan dengan makan roti kering, bukan. Karena Nabi SAW manusia yang paling zuhud, tapi beliau makan daging. Walaupun satu sisi beliau juga pernah makan roti kering. Beliau juga memiliki baju yang bagus. Memang betul beliau memiliki rumah yang sederhana, tapi itu karena keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan sampai disalahfahami. Zuhud itu berarti mendahulukan akhirat dari dunia dan bukan meninggalkan dunia. Karena kita tidak dianjurkan dalam Islam untuk meninggalkan dunia. Dalil jelas dalam surah Al-Qasas ya. Allah SWT mengatakan wabtagi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat dan jangan lupa bagianmu dari dunia, gitu kan? Itu poinnya. Begitu juga dengan menunjukkan tadi ahli ilm. Seakan-akan dia seorang alim padahal sebenarnya tidak ya. Atau dia termasuk orang kaya padahal sebenarnya tidak. Tujuannya untuk menipu orang. Nah ini masuk semua dalam makna hadis ini. Syekh bin Baz juga rahimahullah mengatakan menanggapi hadis ini. Perbuatan seperti ini akan menyakiti hati si madu. Ya. Hada fi idjar ad-darrah. Membuat hadis ini madunya merasa tersakiti. Dan ini tidak boleh menyakiti hati seseorang muslim. Apalagi ini satu suami gitu kan. Maka ini tidak boleh menyakiti hati istri yang lain. Boleh dikatakan demikian pula perbuatan ini termasuk berbangga dan akan menimbulkan sakit hati dan juga sombong. Ya. Wa fihi iftikharun minal mutasyabbi'ah hasala bihi al-idjar wal iftikhar. Artinya ini nanti juga akan memunculkan sifat sombong dari orang yang berbangga-bangga ini ya. Selain menimbulkan sakit hati dari target dia. Ya, target dia. Dan kita tahu hadis Nabi SAW yang sahih. Termasuk amal yang paling Allah cintai justru memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Itu luar biasa kedudukannya ya. Jadi membuat dia senyum, membuat dia gembira. Mungkin dengan tutur kata, dengan senyuman kita. Kata Nabi SAW ya. Walau antalqa akhaka bi wajhin talq ya la tahkiran minal ma'rufi syai', jangan kalian pelit-pelit dengan satu kebaikan walaupun sederhana, walaupun kalian harus bertemu dengan saudara kalian dalam kondisi wajah tersenyum misalnya. Kita disuruh buat seperti itu, memasukkan gembiraan dalam hati seorang, apalagi sampai kita memberikan hadiah. Idealnya harusnya mereka saling memberikan hadiah, mereka saling memuji kebaikan ya. Kemudian mereka saling menasihatin kalau ada kemungkaran, itu yang harus terjadi, bukan malah sebaliknya. Maka kata beliau seperti itu. Dan juga lawan bicaranya fal mutasyabbiha muftakhiratun wal ukhra mutjara ya. Dan orang-orang yang berbicara itu ya, dia termasuk mengganggu orang lain dan juga yang lain, dia menyakiti orang lain dan dia sombong di situ, sementara yang lainnya terkorbankan. Lianna hada idza wa kadhib fala yajuzu laha an taftakhira bi syai'in lam yaqa li zawjiha. Karena tidak boleh bagi dia tadi, perempuan ini yang menceritakan seakan-akan dia dapat sesuatu yang dari suaminya padahal sebenarnya dia tidak mendapatkannya. Nah ini diantara syarah para ulama tentang masalah hadis yang tadi kita bahas. Tapi sudah kita jelaskan ya, sebenarnya lebih kepada tidak boleh kita tampil di luar daripada kapasitas kita, kemampuan kita, atau keadaan kita. Apa adanya, tampil ya. Belum berilmu, belajar. Belum kaya, bekerja gitu ya. Belum apa saja ya.
Maka kita harusnya menunjukkan apa adanya dan tidak boleh kita tampil berbeda dengan apa yang selain itu. Juga tadi saya katakan dalam hadis ini juga diambil pelajaran. Ya. Yang ketiga tadi yaitu adanya larangan untuk berdusta. Dan ini tidak asing lagi ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ya, yang sangat masyhur ayatnya Qutilal kharrasun. Qutilal kharrasun artinya ya. Mohon maaf sebentar. Sungguh ya, binasalah atau terkutuklah orang-orang yang dusta secara umum. Dusta tidak boleh dalam segala hal. Nah di sini juga dalam hadis tadi ada singgungan tentang masalah dusta. Ini sudah pernah kita bahas. Kalau dalam bab dusta ini banyak sekali di dalam buku Syekh Muhammad rahimahullah ini ada banyak sekali penjelasan tentang masalah dusta itu. Banyak sekali bagian-bagiannya. Salah satunya adalah tadi berdusta dalam rumah tangga ini ya. Sehingga akhirnya jadi masalah buat dia. Tapi umumnya dalil melarang masalah itu. Qutilal kharrasun, turutlah binasa, dan dimurkahilah orang-orang yang suka berdusta ya. Kemudian innallaha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang berlebihan ya, dan juga orang yang suka berdusta ya. Banyak sekali ayat ya tentang masalah Allah murkah dengan orang-orang yang berdusta, itu tidak boleh sama sekali. Dan begitu juga dalam hadis Nabi SAW banyak sekali. Dan tanda-tanda orang munafik 3, kalau dia berbicara dia berbohong, ya, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat, kalau dia diberikan berjanji dia pungkiri, kalau dia berbicara dia berdusta, idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji dia memungkiri, wa idza tumina khan, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat. Ini ciri-ciri orang munafik. Berarti orang beriman tidak boleh semuanya ada ya. Dan dalam sebuah athar yang masyhur, qulil haq walau kana mur, ucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Ya, karena orang yang mengucapkan kebenaran di waktu itu akan selesai permasalahannya. Ya, walaupun pahit, tapi selesai masalahnya, gitu kan? Kalau dia berbohong maka akan terus membutuhkan bohong-bohong yang setelahnya. Tentu saya sering sampaikan ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, semua kita tidak luput dari kesalahan. Tapi majelis ilmu seperti ini tujuannya adalah membahas sekarang ke depan. Kita bukan membahas ke belakang. Kalau apa yang kita bahas kebetulan berkenaan dengan apa yang antum merasakan, maka jangan merasa ini disinggung. Ya, seakan-akan kita sedang membahas antum pribadi, ini keliru. Ya, karena pernah saya membahas di sini beberapa tema dosa besar, tiba-tiba ada yang kirim surat di kantor, Ustadz kemarin singgung saya kenal aja enggak, gitu kan? Saya enggak kenal ya. Sampai 2-3 kali mengirim surat seakan-akan kita membahas dia. Sama sekali saya enggak kenal siapa orang ini. Kita sedang membahas hukum agama dan hukum ini sama. Kami sampaikan di sini atau disampaikan oleh ustadz lain atau di negara lain dengan bahasa apapun, penjelasan dalilnya akan sama. Tidak ada sesuatu yang berbeda, ya gitu. Jadi ini bukan sedang menyinggung siapapun, tapi kita sedang membahas tentang masalah hukum agama. Begitu juga Nabi SAW mengingatkan kepada kita, alaikum bisidq, hai sekalian muslim, hai pengikutku, ya saya kan Nabi SAW mengatakan begitu. Harus, wajib kalian jujur. Udah sampaikan apa? Jujur. Tadi saya bilang orang muslim, apa yang nampak itulah dia. Tidak ada sesuatu yang disamar-samar ya. Antum jangan, tidak usah merasa nggak enak sama orang lalu kita, saya nggak enak jadi saya nggak bilang. Bilang. Sudah makan belum? Sudah. Padahal lapar. Enggak, saya belum makan, memang lapar. Kenapa? Apa masalahnya? Gitu kan? Jadi kita apa adanya gitu. Ya, kita bahasakan apa adanya, itu satu hal yang penting. Kata Nabi SAW, alaikum bisidq. Kalian wajib untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran akan membawa pada semua kebaikan. Semua kebaikan. Makna kebaikan di sini bisa hubungan baik sama Allah dan hubungan baik dengan makhluk. Tidak ada orang yang tidak nyaman bergaul sama orang jujur kan? Karena setiap dia ngomong kita tahu dia benar. Kalau orang bohong kita susah. Yang mana kita nggak tahu kapan dia berkata benar, kapan dia berkata tidak. Di Saudi ada kejadian nyata. Ada seseorang kena sering bohong sama temannya. Dan dia sering niatnya kerjain temannya. Gitu kan? Satu waktu dia lagi berenang sama teman-temannya, tenggelam. Temannya kira dia bercanda. Padahal benar-benar dia tenggelam. Saya mati. Gak ada yang tolong karena dianggap dia bercanda. Karena seringnya bercanda gitu kan. Makanya teman-teman harus hati-hati. Termasuk di sini saya ingin ingatkan. Tidak usah buat kejutan-kejutan yang berbahaya bagi orang.
buat kaget orang, sengaja sembunyi sendalnya, apalah, itu nggak perlu. Dalam Islam tidak perlu begitu. Kenapa harus buat begitu? Kenapa nggak berbuat baik saja kepada orang? Malah kalau perlu sendalnya kita taruh di situ, mudahkan dia untuk mewakili. Kenapa disembunyi? Misal contoh, kenapa harus orang datang dikagetin? Ya kalau dia jantungan gimana? Kan gitu. Atau mungkin dia lagi ada masalah, mungkin dia lagi stres dengan sesuatu, itu kan menjadi masalah buat dia. Saya pernah sampaikan bagaimana Nabi SAW bahkan melarang secara jelas ya, tentang masalah tidak bolehnya seorang suami yang datang kepada istrinya di malam hari tanpa memberitahukannya. Baik itu karena mau memata-matainya, atau dia memang membuat kejutan. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, dia sebaiknya menyampaikan kalau dia akan datang, agar si perempuan itu sempat memotong, menyisir rambutnya dan mencukur bulu kemaluannya. Dia dandan dulu, kan gitu. Kan sebagai suami juga bagus kalau datang istrinya sudah siap melayani dia. Antum datang dari safar, udah ingin biologis, rambutnya acak-acakan, belum sikat gigi, ketiaknya bau, apalah. Kan jadi tidak mau orang nyentuh, kan gitu. Tapi kalau kita sampaikan kan bagus. Enggak, saya mau buat kejutan buat istri saya. Atau saya mau tahu dia buat apa. Enggak boleh. Enggak boleh ya. Jangan sengaja antum menjebak-jebak supaya tahu orang ini selingkuh atau tidak. Enggak usah. Bukan tugas antum itu. Dia punya Tuhan yang mengawasi, kan itu. Dan Allah sudah tugaskan malaikat mengawasi dia. Untuk apa kita yang urus campur itu? Enggak usah. Tugas kita menjadi suami dan jadi istri sampai ajal datang. Selesai. Kan gitu. Jadi enggak usah berlebihan. Lalu kata Nabi SAW, wa innal birra yahdi ilal jannah. Karena kebaikan akan membawa kepada surga. Jujur, bawa pada kebaikan, hubungan baik sama Allah, hubungan sama makhluk, dan itu akan membawa ke surga. Wa la yazalu rajulu yataharra bisidq hatta yuttaba indallahi siddiqa. Dan seseorang terus jujur, dijadikan sebagai pola dia, karakter dia, sampai Allah catat sebagai orang yang jujur. Siddiq. Sudah tahu penghuni surga Firdaus tertinggi kan? Para nabi-nabi, para syuhada, para siddiq. Nah ini orang-orang yang jujur. Memang itu pola kita. Jujur semuanya. Ya. Kemudian juga beliau mengatakan, wa iyyakum wal kadhib. Kalian harus wajib tinggalkan dusta. Ini Nabi SAW pesankan. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena bohong akan membawa pada kemaksiatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Kemaksiatan akan membawa pada api neraka. Wa la yazalu rajulu yataharra bisidq hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan seseorang terus berdusta sampai dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Susah lagi dia perbaikin. Dan dalam sebuah hadis ini sebagai penutup tentunya, bagaimana Nabi SAW diperlihatkan pada saat beliau sedang Isra dan Mi'raj. Ya. Banyak sekali jenis-jenis siksa kubur, siksa neraka yang diperlihatkan kepada beliau SAW. Salah satunya, ada orang yang disobek hidungnya oleh malaikat ya, dari hidung sampai ke tengkuknya. Maaf, mata dulu. Dari mata sampai ke tengkuk, hidung sampai ke tengkuk, dan mulut sampai ke tengkuk. Dari dua-duanya, sobek semuanya. Ini seram sekali. Darahnya ngucur, dia disiksa luar biasa. Sampai Nabi SAW tanya, siapa orang ini? Tanya pada Jibril. Kata Nabi SAW, orang itu, kata Jibril AS, orang itu, hai Muhammad, adalah orang yang keluar dari rumahnya, dia berdusta, yang dusta itu tersebar kemana-mana. Dan tidak bisa lagi diperbaiki. Tidak bisa diperbaiki. Ya. Makanya teman-teman sebelum mengangkat sesuatu informasi di media, mau bicara pastikan itu benar gak? Pertama. Yang kedua, ada hubungan sama antum gak? Ya. Kalau nggak ada hubungan sama antum ini nggak usah ikut-ikut sebarin. Karena satu waktu kalau ternyata kita sudah sebarin, kita sudah masuk di situ, ternyata itu tidak benar. Gimana cara memperbaikinya? Ya. Sama juga masalah tabayun, cross check, ada hubungan sama antum gak? Ya. Karena ada orang ikhwah datang kepada saya, Ustaz, ana mau tabayun. Tabayun apa? Apa yang antum mau tabayunin? Tabayun itu cross check kalau ada hubungan sama antum. Kalau nggak ada, untuk apa cross check? Semua orang mau ditabayun. Ini berapa banyak manusia yang mau tabayun, habis umurnya untuk itu. Kan gitu. Jadi nggak usah, teman-teman sekalian. Hidup aja sederhana, jalankan syariat Allah SWT, jalankan ketaatan, tinggalkan kemaksiatan, antum meninggal masuk surga. Selesai. Simple saja kehidupan seperti itu. Jadi tampil apa adanya, itu bahasan kita malam ini, dan jangan pernah tunjukkan kedustaan. Allahu a'lam. Wadah benar dari Allah, wadah salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.